Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satul Afidi di video Paket Tracer. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai investigate net operation atau menginvestigasi operasi net. Pada aktivitas kali ini kita akan melakukan investigasi operasi net pada intranet dan internet, dan juga melakukan investigasi lanjutan. Seperti biasa, di sini sudah disediakan addressing table-nya. Ada R2, R4, dan WRS atau wireless. Di sini sudah ada interface-nya dan ada IP address dan grafiknya. Di sebelah kanan ini sudah ada topologi jaringannya. Ada home office, sentral, dan cabang atau branch. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke objektif. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita akan melakukan investigasi NAT, operasi NAT di intranet dan di internet. Kemudian juga melakukan investigasi lanjutan. Pada skenario-nya sebagai frame travel melintasi jaringan, alamat MAC dapat berubah, IP address juga dapat berubah ketika sebuah paket diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasikan dengan NAT. Di aktivitas ini kita akan menginvestigasi apa yang terjadi terhadap IP address selama proses NAT. Ya, oke, langsung masuk ke bagian instruksi. Di part pertama ini kita akan melakukan investigasi net operation across the internet. Jadi menginvestigasi operasi NAT di intranet. Step pertama, wait for the network to converge. Tunggu hingga jaringan menyatu. Ini tadi sudah, sebelum saya mulai videonya, ini sudah saya tunggu beberapa menit sehingga sudah menyatu ya jaringannya. Atau bisa juga di klik fast forward time. Nah, ini sudah menyatu. Kemudian step 2, generate an HTTP request from any PC in the central domain. Jadi kita harus membuat permintaan HTTP dari PC manapun di domain pusat. Jadi di sini di domain sentralnya ini kita coba aja nanti PC 1 atau PC 2, 3, 4 ini. Nah, kita baca dulu ya. Switch to simulation mode and edit the filter to show only HTTP request. Oke, kita ini masuk ke simulation. Dan di sini ada ininya. Kita edit filter dulu. Kita cari HTTP. Nah, ini sudah ada ya HTTP. Jadi nanti yang akan ditunjukkan itu hanya lalu lintas yang HTTP aja. Kalau misalkan kita ingin melihat aktivitas dari yang lain, misalkan Bluetooth atau DTP dan sebagainya, ini kita tinggal klik aja. Tapi di sini kita hanya akan melihat yang HTTP-nya. Oke, sudah. Kemudian open web browser of any PC in the central domain and type URL ini. Oke, kita masuk ke PC 1 ya. Kemudian kita masuk ke desktop web browser. Kita masukkan linknya. Waktu kita klik go.
Nah, ini kita selanjutnya quick capture atau forward until the PDU is over D1 or D2. Jadi kita akan ini melakukan ini quick forward sampai PDU-nya itu bentar. Nah, ini PDU-nya sampai PDU-nya itu di D1 atau D2. Kita ini dulu ya. Nah, ini sudah D1. Ya, ini kita ulang dari awal ya. Nah, ini dari PC1 akan dilanjutkan ke S1, kemudian masuk ke D1, balik lagi, karena kita butuhnya di D1 atau D2. Jadi karena PC1 ini dan PC2 ini terhubungnya langsungnya ke D1 yang paling dekat. Ini jadi nanti masuknya akan ke D1. Kalau yang 3 dan 4 ini masuknya D2. Kemudian kita klik PDU-nya ini. Nah, ini kita kemudian ada muncul informasi-informasinya. Kita butuh notepad, kita cari dulu notepadnya. Di sini kita akan menuliskan apa ya namanya, alamat IP sumber dan alamat tujuannya atau destination address. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Dari sini 10 IP-nya 10.2.0.4. Destination-nya 64.100.201. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita exit dulu aja. To what device do those addresses belong? Untuk perangkat apa alamat-alamat itu ini ya. Cek dulu. Jadi tadi alamatnya itu ini 10.2.0. ini. Kemudian destination IP-nya ini. Kemudian perangkat tadi itu dimiliki oleh source-nya itu dari PC1. Dan ya source-nya itu dari PC1. Oke. Kita lanjut. Klik capture bagian D ya. Klik capture or forward until the video is over R2. Oke. Ini masuk ke R2. Record the source and destination IP address. Oke, kita buka lagi. Oke. Nah, di sini perbedaannya dari yang tadi itu, kalau untuk in layer-nya ini masih sama ya, IP dan destination IP-nya. Kita cek lagi, ini ya masih sama. Namun untuk di out layer ini berbeda. Di sini IP source-nya itu 64.100.103 dan IP
destination-nya itu sama. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan. Oke, itu ya tadi. Kemudian kita masuk ke yang E. Masuk ke R2 from CLI R2 ini CLI. Kemudian show run itu. So run pipe include full apa ini? Oh, belum masuk ya. Mas passwordnya kelas. So run include ini ya. Ini adalah IP NAT insert source list 1 full R2 full dan NAT R2 full. Oke. Ya, ini dapat dilihat di sini, ini ada kesamaan ya dari IP source-nya. Jadi bisa dilihat di sini. Kemudian kita lanjutkan. Click capture or forward until R4. PDU di R4 ya. Kita masuk intranet. Nah, ini sudah di R4. Kemudian kita lihat cek. Oke. Tadi belum, biar nggak lupa. Kita tulis yang kedua yang tadi. Nah, ini tadi kan masih sama ya, 64.100.100.3. Nah, di sini terdapat perbedaan di output layer-nya, di mana pada destination IP-nya ini sudah berbeda ya, 172.16.0.3. Ini merupakan alamat dari pool R2 yang pertama ini, alamat IP-nya. Sedangkan untuk destination IP-nya ini merupakan alamat dari tadi halaman webnya, brainserver.pka. Oke. Lanjut kita ke huruf. Oke. Quick capture or forward until the PDU is over brainserver.pka. Oke. Brainserver.pka. Nah, sempat. Nah, ini udah. Kemudian record the source and destination TCP port. Nah, ini sudah berbeda lagi ya. Nah, ini di sini berbeda ya dengan yang tadi. Jadi tadi sudah ada perbedaan
untuk IP-nya karena IP-nya ini diubah menyesuaikan dengan ini. Itu ya. Kemudian port 80 itu untuk HTTP dan seterusnya. Oke. Lanjut. On the bus. Oke, kita masuk ke R2 dan R4. CLI. Oke. Lalu kita bandingkan dengan ini. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya. Di sini dan di sini. Kayak itu aja. Ini tadi itu di click reset simulation button and remind simulation model. Reset. Reset simulasi. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke part 2. Investigate dan operation across the internet. Ini hampir sama. Kita masuk ke langsung aja. Kita masuk ke domain home office. Dari PC kita masuk ke home desktopnya. Kemudian masuk ke browser. Terus perhatikan central server RTKA. Dan itu central klik capture saat PDU di atas WRS. Oke. Oke, ini seperti ini kita. Oke. Lanjut sampai ke R2. Sudah sampai R2. Sama tadi ini. Di sini terdapat perbedaan di mana tadi
Untuk IP yang ketika di WRS itu pakainya 192 dan sebagainya, sedangkan di sini ini IP source-nya ini. Oke, jadi ada perbedaan. Ada R2, kita jalankan. So, IP translation. Oke. Oke, itu. Oke, lanjut. Ini sampai kembali ya. Nah, kembali ini berhasil dan kita lihat di ini sudah membuka alamat webnya. Itu ada. Oke, lanjut. Kita masuk ke part 3, eksperimen with more packet. Apakah ada tumbuh? Ini jawabannya adalah iya, karena ada entry tambahan saat percakapan baru dimulai. Apakah WRS memiliki kumpulan alamat NAT? Ini tidak, karena WRS menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Terus apakah cara komputer di kelas terhubung ke internet? Tergantung infrastruktur kampus. Kemudian mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Karena kolom mencantumkan alamat global di dalam lokal, di luar lokal, dan di luar global. Di mana jaringan di dalam global dan di dalam lokal, alamat lokal di dalam berada di LAN dan setiap domain. Alamat global luar berasal dari tautan WAN dan internet serta intranet. Di perangkat mana layanan NAT beroperasi? Apa kesamaan mereka? WRS, R2, dan R4 mereka semua menghubungkan LAN internal ke jaringan luar yang memerlukan alamat IP yang dapat ditekan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.